Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. PR. Tugas yang kemarin Bu Lintang minta kalian kumpulkan, sudah Bu Lintang bagikan lagi, sudah Bu Lintang nilai. Ada yang tidak dibagikan lagi oleh Bu Lintang. Kenapa? Karena kalian sudah dapat perfect score. Yeay, good job. Jadi tidak ada perlunya Bu Lintang mengembalikan lagi PR kalian karena sudah perfect score, tidak ada lagi yang harus dikomentari, semuanya sudah oke. Yang lainnya yang sudah menerima lagi PR-nya sudah Ibu Lintang kembalikan, ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan, ya. Itu tentang PR yang tugas berapa sih? Latihan 1 ya? Latihan 1 tentang tekanan zat padat ya. Sekarang PR yang kedua, tekanan zat cair. Yang kita kerjakan minggu lalu ya. Bu Lintang ada catatannya, siapa saja yang sudah mengerjakan sampai mana. Coba kita lihat lagi catatannya. Let me see. Mana ya? Oh, salah. Bukan di koordinasi KBM, tapi di K8 Alfa Fisika. Oke, minggu lalu yang sudah mengumpulkan tugas, yang sudah menyelesaikan latihan soal 2 ya. Arifa, Amir, Nuri, Rafif, Fauzi, Marti, Wulan udah selesai semua ya. Wati juga sudah selesai, Davin juga sudah selesai. Rani minggu lalu masih mengerjakan nomor 5. Sudah selesai belum, Nak, sekarang? Ya, Sudah lupa. Sudah selesai ya? sudah. Sudah. Kayaknya minggu lalu juga udah selesai Rani ya, cuman Belintang lupa waktu itu. Syafiq, Ahmad, Maryam, Ani, baru selesai nomor 5. Sekarang udah selesai belum? Saya belum. Syafiq belum. Sudah nomor berapa sekarang, Syafiq? Nomor 5 berarti tinggal nomor 5 itu nomor terakhir sebetulnya ya. Cuma tinggal mengerjakan 3 benda, kalian hitung massa jenisnya, kemudian tentukan mana yang melayang, mengapung, dan tenggelam. Yang belum yang mananya, Fik? Belum semua. Belum ngerjain. Belum apa? Belum ngerjain. Oh, belum ngerjain? Syafiq udah ngerjain kok. Latihan soal 2 yang tekanan zat cair. Yang minggu lalu, di kelas kita mengerjakannya. Tekanan zat cair, ada 5 soal. Tekanan hidrostatik ya. Yang soal pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatik. Kita bahas sama-sama ya. Jadi kalian sebetulnya sih udah menjelang selesai ya kan, yang Syafiq, Ahmad, Maryam, Ani, cuma tinggal nomor 5 aja diselesaikan. Ani udah mengumpulkan lagi. Amel juga sudah mengumpulkan. Sofi minggu lalu sakit. Kita bahas aja ya, sama-sama ya. Sebelum kita mulai dengan topik baru hari ini adalah kita akan membahas hukum Archimedes dan hukum Pascal. Tinggal 2 topik itu. Semoga bisa selesai sampai hukum Pascal, tapi kalaupun tidak, kita bahas hukum Archimedes saja. Dibuka bukunya ya, kita bahas sama-sama ya. Terutama yang udah selesai nanti Bu Lintang tanya. Semuanya akan Bu Lintang tanya. Sebentar, let's see, full screen. Belum di... Sorry. Ya. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Ahmad, Bu. Ahmad sakit ya?
Bentar ya, bersabar sedikit ya. Cuma satu orang yang nggak masuk ya? Semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Everyone is here. Kita bahas dulu soal yang minggu lalu. Kemudian sebelum kita masuk ke materi yang baru. Soal nomor 1 ini gampang sekali. Faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatik. Fauzi apa Ji? Benar. Massa jenis, gravitasi, dan tinggi. Apa? Kedalaman ya. Tinggi atau kedalaman zat cair. Kemudian yang satu lagi adalah apa? Massa Massa jenis. Dan tentu saja gravitasi ya. Makanya rumusnya juga adalah P hidrostatik sama dengan Rho kali G kali H. Nomor 2. Ani, nomor 2 apa jawabannya nih? Berapa tekanan hidrostatik yang diterima oleh ikan? Dibaca saja bukunya, berapa P-nya? Ani, where are you there? P-nya sama dengan? Udah. Dibaca aja, Anu, kan? Kan udah dikumpulin, Belina udah lihat Ani ngerjain kok. Udah. Saya nggak ngerti jawaban saya sendiri. Oh ya. P-nya itu 1000 kilogram per meter pangkat 3. 1000 gram, ya, apa namanya, 1000 Pascal ya? Iya. Oke, dari mana kita dapat? Gampang ya. Lihat kita kedalaman itu adalah jarak dari permukaan air ke benda yang merasakan tekanan si air. Ya kan? Yaitu di sini kan H-nya. Itu berapa? 14 dikurang 4, ya kan? Sama dengan 10 cm. Ingat ini masih dalam 10 cm. Harus kita lubah ke meter, jadi berapa? 10 dibagi 100? 0,1. 0,1 meter. Langsung masukkan ke rumus ini ya. P sama dengan Rho-nya adalah Rho G kali H. Rho-nya adalah 1000, G-nya 10, H-nya 0,1. Ya kan? Ini 10 kali 0,1 berapa? 1 kan? 1 kali 1000, 1000. Jadi 1000 Pascal. Sampai di sini udah paham semua lah ya. Nomor 3, lanjut. Langsung. Rani, nomor 3 berapa P-nya? pH-nya. Tekanan hidrostatiknya berapa? Jawaban Rani berapa? 50.000. 50.000. Ini juga gampang ya. Ini lebih gampang lagi, cuma tinggal masukin aja semua ke rumus yang sama, ya kan? Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 0,5. Dah, gampang banget. Nomor 4, langsung oh, gambarnya nggak kelihatan di sini, sebentar.
Siap-siap ditanya ya. Siap-siap ditanya. Siapa ya yang akan Bu Lintang tanya ya? Nah, supaya kelihatan gambarnya. Amir, bangun. Nomor 4, Mir. 4. Yang ditanya apa? Selisih kedalaman. Selisih kedalamannya Hmm. 0,5 meter. Delta H sama dengan 0,5 meter. Dari mana dapatnya? Ada yang masih bingung mengerjakan nomor 4? Kedalaman X dengan ya kedalamannya dikurang kedalaman X. Kita tinggal cari aja kedalaman benda X berapa, kedalaman benda Y berapa, tinggal dikurangin kan? HY dikurangi delta H-nya itu kan sama dengan HY dikurangi HX, ya kan? Dari mana? Kembali ke rumus yang ini tentu saja. Kalian hitung PX pakai rumus ini, kemudian PY-nya berapa, nanti akan dapat, dari sini akan dapat HY berapa, HX berapa. Ya kan? Dari sini dihitung delta H. Ya. Oke. Nggak ada masalah di sini? Ada yang belum paham nomor 4? Acung? Paham semua. Oke, sip. Lanjut ke nomor 5. Nah, ini dia. Nomor 5. Nomor 5 siapa ya yang belum tunjuk ya? Rafif. Nomor 5. Benda 1 berapa? Masa jenisnya? Berarti apa yang harus kalian lakukan nomor 5? Kalian cari masa jenis untuk masing-masing benda ya. Ini rho-nya berapa, ini rho-nya berapa, ini rho-nya berapa. Ya kan? Untuk benda 1, rho-nya berapa? Berapa, Rafif? Masa jenis bagi volume. 96 bagi Rho adalah massa dibagi volume. Berarti 96,5 dibagi 5. Berapa hasilnya, Rafif? 19,3. 19,3 apa ya satuannya? Kilogram per gram ya. Ini dalam gram ya. Gram per sentimeter kubik. Jadi dia tenggelam, melayang atau mengapung? Tenggelam. Tenggelam. Kenapa? Karena rho ini, rho benda 1 lebih besar dari rho raksa, ya kan? Jadi dia tenggelam. Benda 2, Safik. Berapa rho-nya benda 2, Fik? Saya belum. Coba lihat dari sini. Rho adalah massa dibagi volume ya, Fik ya. Massanya berapa, Fik? Benda 272. 272. Volumenya berapa, Fik? 20. 20. Berarti 272 dibagi 20. Berapa hasilnya? Yang udah mengerjakan berapa hasilnya? 13,6. 13,6 gram per sentimeter kubik. Dia berarti melayang, terapung, atau tenggelam, Syafiq? Syafiq lihat, rho benda 2 itu lebih besar sama atau lebih kecil daripada raksa? Ini massa jenis raksa nih. Syafiq? Massa jenis benda 2 13,6, massa jenis raksa 13,6 juga. Berarti apa dia? Melayang. Sama, lebih besar atau lebih kecil? Sama. Sama.
Jadi rho benda 2 sama dengan rho raksa. Artinya dia apa? Tenggelam, melayang, atau mengapung? Melayang. Melayang. Sekarang benda 3, Davin. Berapa rho-nya, Vin? 118,5. Berapa? 118,5. 118,5 gram per sentimeter kubik. Volumenya 15. Oh, I see, ya. Volumenya 15. Oke, berarti berapa rho-nya? 7,9. 7,9 gram per sentimeter kubik. Berarti rho benda 3 lebih besar, lebih kecil, atau atau sama? Lebih kecil. Lebih kecil dari rho raksa. Dia apa? Mengapung atau tenggelam? Terapung. Mengapung. Terapung. Gitu ya? Ada yang masih bingung? Enggak ya? Mudah sekali. Oke, good. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini nanti kalian harus kumpulkan juga latihan 2 ini. Nggak bisa minggu depan deh kalau yang ini. Sebentar. Latihan ini kalian kumpulkan di Bu Ivana. Gimana? Bu Ivana gimana? Tapi udah mengerjakan K9 ya, banyak banget Bu Ivana harus meriksa. Ini kalian kumpulkan, difotokan lagi ke Bu Lintang aja ya. Nanti Bu Lintang periksa lagi untuk minggu depan, sehingga minggu depan kalian sudah punya nilainya. Yang mana, Bu? Yang latihan 2 ini, Amel udah ngumpulin kan? Ya. Yang latihan 2 yang barusan kita bahas. Kalau ada yang mau ingin memperbaiki, yang silakan diperbaiki ya sebelum dikumpulkan. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang hukum Archimedes dan hukum Pascal. Ada yang pernah mendengar apa itu hukum Archimedes? Ini masih dalam topik yang sama, tekanan zat cair ya. Kita bahas pertama hukum Archimedes dulu. Kalian pernah lihat kapal selam? Belum pernah ya? Kalau kalian bayangkan kapal selam ya, kapal selam segede gitu, seubruk-ubruk. Dia kok bisa ada saatnya, kapal selam itu pada akhirnya memang harus tenggelam. Ada saatnya dia harus tenggelam, ada saatnya dia harus mengapung, ada saatnya dia harus melayang di air ya. Di ketika pertama dia mengapung, kemudian dia melayang di tengah laut, kemudian juga ada saatnya nggak tenggelam juga sih, tergantung kedalaman lautnya ya. Kan ada kedalaman maksimum yang bisa dilalui oleh kapal selam. Kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa dia bisa melayang, mengapung? Karena kita sudah belajar tekanan hidrostatik dan kalian sudah belajar tentang massa jenis, tentunya kalian paham ya, peristiwa mengapung, melayang, dan terapung itu ada hubungannya dengan massa jenis ya, dengan massa jenis. Kalau kalian bayangkan, kapal laut atau kapal selam itu kan terbuat dari apa tuh? Baja ya. Baja itu kan logam. Kok bisa dia nggak tenggelam aja gitu begitu dimasukkan ke dalam air laut, just tenggelam, karena massa jenisnya tentunya jauh lebih besar dari air laut. Jadi kalau secara teori dia seharusnya tenggelam. Tapi ternyata si kapal laut atau kapal selam itu nggak bisa terapung, bahkan bukan hanya melayang di tengah laut, tapi dia bisa terapung. Kenapa? Jadi ternyata selain ada faktor massa jenis, ada ternyata faktor lain yang bisa menjelaskan fenomena ini. Itulah yang disebut dengan gaya apung. Jadi ternyata
Kalau benda dimasukkan ke dalam air, itu beratnya itu seolah-olah berkurang. Kalian pernah main-main ke kolam renang? Pernah ya, main-main kolam renang ya? Pernah main, misalkan sama teman atau sama adik. Kalian coba angkat teman kalian atau adik kalian angkat di dalam air, kemudian kalian rasakan bedanya ketika kalian mengangkat teman atau adik kalian itu di dalam air dan di atas, di luar air, di atas, di udara, di daratan. Mana yang lebih berat? Daratan. Di darat ya. Kalau kita mengangkat seseorang di dalam air, itu rasanya seolah-olah berat mereka berkurang, lebih ringan. Kita lebih kuat mengangkat mereka di dalam air. Itu kenapa? Ternyata menurut seorang ahli fisika namanya Archimedes, ketika benda dimasukkan ke dalam air, itu beratnya seolah-olah berkurang. Kenapa? Karena ada gaya yang namanya gaya apung. Gaya apung yang dia arahnya ke atas berlawanan dengan gaya berat. Kalau gaya berat kan ke bawah nih ya. Ini gaya berat nih, ke bawah. Gaya berat. Sedangkan gaya apung itu ke atas. Jadi melawan gaya berat. Jadi seolah-olah si gaya apung ini mengurangi gaya berat ini. Jadi secara matematis kita bisa tuliskan bahwa gaya apung disingkat dengan FA itu besarnya ternyata berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Ya. Jadi F itu adalah gaya apung. Gaya itu Newton ya. Berat benda di udara di darat atau di udara ya. Berat benda di dalam air. Jadi kalau dari rumus ini kita lihat bahwa berat benda di dalam air itu sama dengan berat benda di udara dikurangi gaya apung, sehingga itulah sebabnya kenapa kalau kita rasakan si berat benda itu seolah-olah lebih ringan kalau di dalam air. Oke? Sok dicatat dulu. Berat benda itu ton. Udah dicatatnya? Belum. 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 Oke. 2 menit lagi. Nuri mana itu? Atau ini bisa kalian dipersingkat juga ya, W, supaya lebih singkat ininya. Ini WA aja ya, supaya lebih singkat gitu.
PU di udara dan di air. Berat benda di udara. Ini berat benda di dalam air. Berat benda di udara dikurangi FA gaya apung. Bu Lintang ke toilet dulu ya. Kalian sambil selesaikan mencatatnya. Oke, kalian semua harus mencatat ya. Udah selesai ya. Lanjut ya. Oke. Nah, fenomena tadi itu dipelajari atau ditemukan oleh seseorang yang bernama Archimedes. Archimedes itu dia fisikawan asal mana ya? Prancis gitu. Lupa belintang. Dia fisikawan, matematikawan, pokoknya ilmuwan lah. Dia menurut Archimedes, jika ada benda dicelupkan ke dalam air, ya, selain dia kemudian ada gaya apung ke atas, si gaya apungnya itu, ya, besarnya itu sama dengan berat benda, berat zat cair yang didesak atau dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi dia itu suatu saat katanya, konon kabarnya, dia masuk ke dalam, lompat gitu, masuk ke dalam bak air yang penuh sama air. Dia lompat, gitu. Kan ada air yang keluar tuh. Nah, ternyata si volume air yang keluar itu, ketika dia ukur, itu sama dengan volume air, sama dengan apa namanya, sama dengan berat berat badan dia. Volume air yang begitu katanya, konon kabarnya seperti itu. Dia menemukan hukum ini, ya kan? Jadi kalau kita balik lagi ke sana ya, ke sini nih. Nah, gambar ini ya, atau gambar ini nih. Ini kan ada batu nih, ya kan? Ini kan batu masuk ke dalam air ya. Nah ini, kalau kalian bayangkan, kan di sini ada, ketika si batu masuk ke dalam air ini kan di sini ada apa namanya, ada air yang terdesak atau dipindahkan oleh si batu ini. Ada ruangan air yang didesak oleh batu itu, ya. Kalau kalian bayangkan, atau kalau kalian bayangkan kayak si Archimedes masuk ke dalam air, terus air yang terdesak oleh dia itu muncrat keluar gitu. Nah, si air itu ternyata beratnya itu sama dengan gaya apung ini. Nih. Jadi
Kalau misalkan berat zat cair itu yang terdesak itu kita lambangkan dengan W, kemudian berat itu kan massa dikali gravitasi ya, betul nggak? Betul? Dan kalau kita tahu rho itu kan massa dibagi volume, berarti massanya sama dengan rho kali V ya. Berarti massa ini kita bisa ganti dengan ini, ya. Rho kali V kali G. Nah, ternyata kalau menurut Archimedes, si FA, gaya apung tadi, itu sama dengan ini, besarnya. Besarnya sama dengan si berat zat cair yang didesak oleh si benda tadi. Nih. Ini berat zat cairnya ya. Ini kan berat zat cairnya sekali lagi ya, saya nggak bingung. Sekali lagi ya. Kan ada benda masuk ke dalam air. Si benda ini mendesak si zat cairnya. Ya kan? Berat zat cairnya berapa? Berat zat cair yang disaknya itu adalah WCP ini. Yang rumusnya massa dikali, rumus berat itu kan M kali G ya? Betul? Jadi, sementara kalau dari rumus massa jenis, massa dikali volume, ya kan? Berarti massa ini bisa direpresentasikan juga oleh rho dan volume. Jadi massa itu sama dengan rho kali V. Masukkan ke dalam rumus ini, maka WCP sama dengan rho zat cair, ya kan? Rho zat cair dikali volume zat cair dikali G. Jadi W adalah berat zat cair yang dipindahkan, yang didesak, atau yang dipindahkan. Didesak oleh benda ya. Satuannya apa? Newton. Rho adalah massa jenis zat cair. Satuannya apa? Kilogram per meter kubik. Dan V adalah volume meter kubik. G adalah percepatan gravitasi. Nah, ini kan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, ini kalau menurut Archimedes itu sama besarnya dengan si gaya apung. Jadi gaya apung itu sama besarnya dengan itu. WCP itu maksudnya cair dipindahkan gitu ya, WCP. F-nya adalah gaya apung. Jadi FA itu berapa? Jadi besar gaya apung itu adalah ternyata FA sama dengan WCP tadi, yang besarnya adalah sama dengan rho zat cair dikali persamaan gravitasi dikali V. Nah, inilah yang dikenal dengan rumus hukum Archimedes. Jadi FA-nya adalah
Gaya ke atas atau gaya apung? Satuannya Newton. Rho-nya adalah massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik. G-nya percepatan gravitasi. Dan V-nya adalah volume zat cair yang dipindah. Ya, dicatat dulu. Sekarang pertanyaan Bu Lintang. Volume zat cair yang didesak atau dipindahkan ini sama nggak dengan volume benda yang mendesaknya? Sama. Sama. Ingat ya, yang si Archimedes masuk ke dalam air, kemudian airnya keluar, ketika dia hitung ternyata volume air yang muncrat karena badan dia itu ternyata sama dengan volume badan dia. Sampai di sini paham ya? Udah dicatat? Udah selesai mencatatnya? Oke, bisa lanjut? Semuanya sudah mencatat? Nah, jadi hukum Archimedes ini digunakan sebagai dasar pembuatan kapal selam tadi ya. Jadi untuk menentukan bahan si kapal selamnya itu pakai tekanan hidrostatik. Tapi untuk menghitung kapan dia tenggelam, kapan dia terapung, bagaimana dia supaya terapung atau dia melayang, itu pakai prinsip hukum Archimedes. Kapal laut ya, kalau kalian lihat kapal laut nih. Kapal laut ini kok bisa dia melayang? Bukan melayang, dia terapung ya. Dia bukan melayang, dia bahkan terapung.
Padahal dia kan berat banget, seberat itu. Nah, dia pakai prinsip hukum Archimedes. Jadi dihitung apa namanya? Dihitung berapa banyak si kapal laut ini bisa memindahkan air laut. Jadi berapa jumlah air laut yang dipindahkannya berapa, kemudian dihitung kan beratnya berapa dan lain sebagainya. Jadi memakai prinsip hukum Archimedes ini. Nanti dihitung gaya ke atasnya berapa berdasarkan volume atau berat zat cair yang bisa dipindahkan oleh kapal laut ini. Nanti dihitung gaya ke atasnya berapa dan lain sebagainya. Dari sanalah kemudian dia bisa si kapal lautnya itu bisa terapung. Nih. Dia bisa terapung karena dia dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar sehingga kapal laut dapat gaya ke atas. Gaya ke atasnya berapa? Harus sama besar dengan berat kapal lautnya. Jadi dihitung sedemikian rupa sehingga berat gaya ke atasnya itu sama dengan berat kapalnya. Nanti baru dari sana mereka bikin model kapal lautnya, seberapa besar, bahan-bahannya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang berdasarkan hukum Archimedes ini, sebuah benda itu akan terapung jika gaya apungnya lebih besar dari gaya berat benda tersebut. Ya. Kemudian dia akan tenggelam kalau gaya apungnya berapa? Lebih kecil dari berat bendanya. Dan akan melayang kalau gaya apungnya sama dengan W-nya. Ya. Gaya apung maksimum adalah seluruh bendanya ada di bawah permukaan air. Jadi nggak cuma nongol, tapi harus seluruhnya di dalam air. Itu maksimum. Dah, dicatat? Ini just so you know aja ya. Oke. Ini sebetulnya nggak terlalu penting juga sih, hanya informasi aja untuk kalian. Bagaimana kapal selam itu bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Itu mekanismenya ada nanti air apa? Ada ini mekanisme pengeluaran pemasukan air. Ada benda seperti ini di dalam kapal selam ya. Nanti kalau dia tenggelam, kalau ketika dia akan tenggelam, air dimasukkan ke dalam tangki ini. Kemudian dia akan melayang, dikeluarkan sekian banyak, sedemikian rupa sehingga dia gaya beratnya gaya apungnya harus sama dengan W, sehingga dia melayang. Kemudian kalau dia ingin terapung, si air dikeluarkan supaya FA-nya lebih besar atau lebih kecil tadi? FA-nya harus lebih, kalau terapung itu FA-nya harus lebih kecil. Ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Cukup bisa dipahami ya hukum Archimedes ya. Apa bunyinya hukum Archimedes itu? Gaya ke atas ketika benda dicelupkan ke dalam air
maka benda akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya berapa? Sama dengan ya uji, jawab aja Rafif, jangan uji lagi. Anak cewek deh, dari tadi anak cewek belum ditanya sama Bu Lintang, baru Ani aja yang di kelas belum. Sofi, bagaimana tadi bunyi hukum Archimedes? Jadi, jika benda dicelupkan ke dalam air, apa yang akan terjadi? Jika benda dicelupkan ke dalam air, apa yang akan terjadi? Itu namanya ngambang. Menurut hukum Archimedes, apa yang akan terjadi jika benda dimasukkan ke dalam, dicelupkan ke dalam air? Dia akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung besarnya berapa? Nah, bisa ulangi? Tapi nggak mencatat berarti. Jadi, Gaya apung. benda dicelupkan nih ke dalam air, ya kan? Kalau menurut Archimedes, pertama dia akan mengalami namanya gaya ke atas atau gaya apung. Itu sebabnya benda di dalam air itu beratnya seolah-olah lebih ringan dibanding benda di darat. Kalau kita mengangkat anak kecil atau mengangkat teman-teman kita, mengangkat orang lah di dalam air, itu seolah lebih ringan. Karena dia mengalami gaya ke atas. Yang kedua, gaya teratas ke atas atau gaya apung tersebut besarnya berapa? Besarnya sama dengan apa? Sama dengan apa, Sofi? Gaya ke atas tersebut? Berat benda. Berat benda. Enggak. Coba buku catatan, dibaca buku catatannya. Saya nyatet cuman nggak tahu di mana ya. Kamu ya. Kolom benda. Pasti kalian kesempatan untuk mencatat. Itu untuk mencatat. Coba Wati. Jadi, apabila benda dicelupkan ke dalam air, dia akan mengalami, pertama, dia akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung. Kedua, gaya apung ini besarnya sama dengan apa, Wati? Sama dengan berat benda ketika berada di udara dikurang dengan berat benda ketika ada di air. Itu besarnya gaya apung. Ya, betul. Terus selain itu dia beratnya juga sama dengan berat benda. Hukum Archimedes mengatakan bahwa berat gaya apung itu sama dengan berat air yang berat zat cair yang berat zat cair yang terdesak atau yang dipindahkan sama dengan berat benda. Jadi si gaya apungnya itu besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan oleh si benda. Betul? Ada yang masih belum mencatat lagi? Syafiq, udah dicatat belum, Fik?
Udah. Marti, coba sebutkan lagi hukum Archimedes, Mart. Jika ada benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan. Ya, betul. Oke. Rumusnya apa, Wulan? WCP M sama dengan MCP dikali G. Itu besarnya berat zat cairnya ya. Oke. Sekarang berat gaya apungnya jadi berapa? FA sama dengan WCP dikali FC FA sama dengan P kali G kali V. Jadi berat gaya ke atasnya ya sama dengan WCP tadi ya. Ya, silakan Amel. Jadi FA-nya sama dengan WCP. Karena WCP-nya sendiri kan tadi M kali G. Tapi kita kemudian menyatakannya dalam massa jenis. Ya, sehingga kita dapatkan gaya ke atas itu adalah massa jenis dikalikan volume dan gaya gravitasi. Sehingga hasil akhirnya itulah rumus hukum Archimedes itu dinyatakan oleh F gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, yaitu Rho kali G kali V. Sekarang volume, pertanyaan Bu Lintang, volume zat cair yang dipindahkan itu sama dengan volume benda, Rani? Sama ya. Karena berat benda yang dipindah berat zat cair yang dipindahkan itu sama dengan berat si benda itu sendiri. Artinya volumenya juga sama ya. Karena massa jenisnya dianggap sama massa jenis bendanya. Massa jenis bendanya. Nah, ini dia. Jadi berat si zat cair yang dipindahkan ini sebetulnya sama dengan berat bendanya itu. Oke. Sekarang contoh soal nih ya. Ada sebuah benda memiliki berat 50 Newton nih. Benda ini beratnya 50 Newton. 50 Newton ini berat di udara ya. Kemudian si benda ini dicelupkan ke dalam air. Ketika dicelupkan ke dalam air, beratnya adalah 45. Ini W di atas, dalam air. Berapa gaya ke atasnya? Coba itu. 1 menit. Siapa yang belum Ibu tanya ya? Ibu mau tanya sama Mariam. Berapa FA-nya? Ingat bahwa gaya ke atas itu kan adalah berat benda di udara dikurangi berat benda di air ya.
Berapa, Mariam? Bentar, belum selesai ngitung. Aduh, Mariam, masa belum selesai ini 1 menit juga Nyari rumus. ya. Di pelong juga langsung bisa. Ingat bahwa FA itu sama dengan berat benda dikurangi berat benda di udara dikurangi berat benda di air ya. Jadi kita punya 2 rumus nih. FA yang satu ini, yang satu yang berdasarkan hukum Archimedes. Kenapa? Ini kan asalnya dari berat di dalam air itu kan ternyata berat benda di udara dikurangi gaya ke atas kan? Sehingga dapatlah ini. Karena benda di air itu dia seolah lebih ringan gara-gara ada si FA ini nih. Nih. Ini benda nih ya. Ini kan benda nih, ada berat benda ke bawah ya. Ada berat, ini ada FA kan. Jadi berapa hasilnya? Nuri, berapa Nur? 5 Newton, ini kan tinggal 50 Newton dikurangi 45 Newton. Paham ya? Ingat, berat benda di dalam air itu terasa lebih ringan. Kenapa? Karena ada gaya ke atas, gaya apung. Jadi benda di dalam air itu seolah-olah beratnya di udara dikurangi oleh gaya apung. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa FA sama aja. Ini kan bolak-balik dekok ya. Dah, ada yang masih belum paham yang ini? Nggak ya, gampang banget ya. Kita latihan soal lagi ya, supaya lebih mantep ya. Sebelum masuk ke hukum. Soalnya sebetulnya sudah Bu Linang kirimkan juga ke grup. Nah, ini yang tadi kalian kerjakan lagi. Ada 5 soal. Yuk kerjakan ya. Deadline-nya sampai Kenapa nak? Dikumpulinnya sampai kapan? Pokoknya kalian kerjakan sampai selesai sekarang. Oke. Nanti setelah selesai bisa dikumpulkan. Kalau yang ini ke depan aja deh. Pokoknya selesaikan dulu sekarang hari ini.
Kita lihat berapa lama kalian bisa menyelesaikan 5 soal ini. Ibu. Bu, Ya. boleh diperbesar tulisannya. Oh iya. Ya. Ya, Bu. Nomor 1 yang tadi kita kerjakan bersama-sama ya. Sambil mengerjakan soal ini, kalau ada yang masih ingin bertanya, silahkan ya, tanyakan sekarang di sini ya. Atau kalian yang di kelas boleh bertanya ke Bu Ivana kalau masih belum paham ya. Nomor 2, pokoknya untuk semua soal ini massa jenis air 1000 kg per meter kubik ya. Silakan Nuri. Nuri udah sampai nomor berapa, Nur? Masih nomor 4. Oke, good. Semangat kerjaan terus ya. Amel udah sampai mana, Mel? Amel, where are you? Amel udah sampai nomor berapa? Lintang tanya lagi yang di kelas.
Wati udah sampai nomor berapa, Wati? 4. 4. Good. Semangat, Wat. Lanjut terus. Mariam? Lagi nomor 4. Oke, lanjut terus ya. Rani nomor berapa? Masih nomor 2. Masih nomor 2. Ayo Rani, semangat. Lanjut terus ya. Agak dipercepat kerjanya, Rani. Ini kan cuma 3 langsung masukin rumus aja. Davin udah sampai nomor berapa, Davin? Lagi di nomor 3. Nomor 3. Lanjut terus, Vin. Eh. Agak dipercepat kerjanya. Syafi sampai mana, Syafi? Nomor 5. Nomor 5, good job. Ada lagi yang belum ditanya. Wati. Udah Wati tadi udah ditanya. Udah semua ya, boleh tanya ya. Rani dan Sofi, ayo semangat, lanjut terus kerjakan. Setengah jam lagi, sebetulnya tadinya Belintang mau lanjut dengan hukum Paskal. Yuk dilanjut aja, selesaikan kerjaan ini. Hukum Paskalnya bisa kita lanjutkan nanti minggu depan. Yang sudah selesai bisa stretching, bisa istirahat dulu 10 menit ya. Rani dan Sofi, ada yang masih bingung, mau ditanyakan? Kalian boleh kerjasama ya. Tanya, kalau nggak paham, boleh tanya sama temannya, boleh tanya sama Bu Ivana di dalam kelas, boleh tanya sama Bu Lintang juga di sini. Boleh kerjasama dengan temannya, tapi bukan nyontek pekerjaan temannya. Bekerja sama itu artinya kalian diskusi bagaimana mengerjakan satu soal, didiskusikan. Atau kalau nggak paham, tanyakan sama temannya. Tapi bukan menyontek kerjaan temannya. Kalau kerjasama kan jadinya kalian sama-sama paham. Kalau menyontek, yang dicontek paham, yang menyontek tetap tidak paham. Dan itu curang namanya. Jadi menyontek itu bukan cuma pada saat ujian, pada saat mengerjakan tugas pun kalian dilarang menyontek. Tadi yang udah selesai. Amir udah selesai, Mir? Lagi nyesain. Bentar. Oke, good. 10 menit lagi Bu Lintang tanya lagi ya, satu-satu.
Bulan udah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, good. Yang belum selesai kalian boleh bertanya pada yang sudah selesai ya, kalau ada yang tidak paham. Ingat sekali lagi bukan menyontek, tapi bertanya bagaimana cara mengerjakan soalnya atau bertanya tentang konsep. Ibu, Iya. Ibu, boleh ke Ya. bawah lagi? Kenapa, sayang? Ke bawah. Oh, ke bawah lagi. Oke. Amir udah selesai? Udah? Good. Syafiq gimana? Syafiq udah selesai, Syafiq? Udah Bu, udah. Amir sudah? Syafiq udah selesai belum? Yang laki-laki lagi sedang berdebat tentang nomor 5. Oke. Good. Silahkan debatkan. Wati udah selesai, Wat? Tinggal soal terakhir. Oke, lanjut terus ya. Mariam nomor berapa, Mariam? Mariam lagi ngebenerin jawaban bareng saya. Oke. Ani sekarang nomor berapa nih? Baru masuk nomor 5. Oke, semangat Ani. Good job. Nuri. Udah selesai. Belum.
belum? Nomor 5 ya sekarang ya? Iya. Oke, semangat ya. Yang sedang mengerjakan nomor 5, kalian lihat, berarti volume benda yang diperhitungkan adalah volume benda yang mana? Yang di atas permukaan air atau yang tercelup? Yang tercelup. Yang tercelup. Yang tercelup itu berapa persen dari keseluruhan benda? 70%. 70%, bagus. Volume total bendanya berapa? 15, maaf, 35. Volume totalnya adalah 50 meter kubik. Sehingga volume benda yang tercelup berapa? Volume totalnya kan 50 meter kubik. Berarti volume benda yang tercelup adalah 35 35, betul. meter kubik. Ya. 70% dikali 50 meter kubik. Good job. Rani nomor berapa sekarang, Ran? Nomor 3. Nomor 3. Ayo Rani, dipercepat lagi. Lanjut terus. Kalau Rani nggak paham, bisa bertanya sama Bu Ivana ya. Atau sama temannya yang udah selesai. Bu Ivana tolong dicek ya. Kemudian Sofi. Sofi udah nomor berapa, Sof? Nomor 4. Nomor 4. Ayo, semangat terus. Lanjut. Dipercepat kerjanya. Siapa lagi nih? Davin. Davin nomor berapa sekarang, Vin? Tinggal dikali-kali aja. Udah selesai bagian 5. Oke, tinggal kali-kali. Ayo, semangat. Marti, udah selesai dong sekarang mestinya. Sudah, Bu. Oke, good job. Debatnya sudah menemukan solusi. Yang diperdebatkan apa, Marti? Volume atas atau bawahnya. Oh, I see. Oke, sekarang paham kan kenapa harus volume yang di bawah yang diperhitungkan? Tentu saja harus volume yang tercelup, karena kalau yang di atas kan tidak ada zat cair yang dipindahkan kan oleh volume yang di atas ya. Zat cair yang dipindahkan, zat cair yang didesak tentu saja oleh benda yang tercelup, oleh bagian benda yang tercelup. Kalau bagian benda yang tidak tercelup tentu saja tidak mendesak zat cairnya. Rafif, udah sampai mana, Fif? Masih nomor 5. Masih nomor 5, semangat. Lanjut, selesaikan. Kemudian Maria masih Syafiq. Syafiq mestinya udah selesai dong sekarang. Sudah. Good. Terus Davin lagi ngali-ngaliin. Mulan udah selesai. Saya udah, Bu. Davin udah ya? Oke, good job. Amel mana nih? Amel nggak ada suaranya. Amel, where are you? Amel dari minggu lalu seperti ini, tinggal di akhir-akhir selalu hilang. Sekali lagi kayak gini, Ibu kick dari Zoom ya. Dianggap tidak hadir.
Yang sudah selesai mengerjakan, boleh istirahat lebih dulu ya. Karena waktu hanya 15 menit lagi, dan Bu Lita kalau melanjutkan juga nggak akan cukup waktunya. Terima kasih yang sudah selesai mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu minggu depan, kalian boleh istirahat. Yang lain silahkan lanjut, masih ada 15 menit lagi. Yang sudah selesai mau memilih tinggal di dalam kelas juga boleh, membantu temannya. Mau istirahat keluar juga boleh. Ani dan Nuri udah selesai? Belum, Bu. Belum, hampir. Oke. Keep going, semangat. Wati gimana? Mestinya udah selesai dong sekarang? Sudah selesai. Good job, Wati. Afif sudah selesai, Viv? Udah? Ya, waktu kalian kurang dari 10 menit lagi ya. 49. 11 menit lagi. 10 menit lagi. Kurang dari 10 menit lagi.
Oke, gimana? Udah semua? Rafif, udah selesai ya? Yang belum selesai siapa? Mariam udah selesai? Yang masih Mariam udah selesai. Rani udah selesai? Nomor 5 belum. Lanjut. Masih ada 5 menit lagi. Sofi gimana? Udah selesai belum? Udah, Bu. Sofi udah selesai. Good job. Rafif berarti udah selesai. Ran ya, semangat Ran. Kerjain terus ya. Hitungin sama belintang nih. Ani sama Nuri gimana? Udah selesai belum? Dikit lagi. Udah. Udah. Good job. Ayo Nuri semangat. Sedikit lagi. Mariam udah selesai ya? Mariam selesai, Nuri dikit lagi, Rafif udah selesai. Ya, tinggal Rani. Semangat Ran, dikit lagi. Nomor 5 berarti Rani ya. Amir, ganti baju. Siap, Bu. Oke. Ani boleh istirahat ya, Nak. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, sampai ketemu minggu depan. Oke, 3 menit lagi ya, Nuri dan Rani.
Udah selesai, Rani? Oke. Kalau sudah selesai boleh istirahat ya, Rani. Terima kasih. Nuri udah selesai, Nak? Oke. Good, alhamdulillah. Boleh istirahat ya, Nuri. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Oke, anak-anak, Bu Lintang pamit ya. Taufik dan Wati, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat ya.